Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Semoga selalu dalam limpahan karunia, cinta, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda hidup dengan keadaan terbaik, dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan yang penuh kejayaan, kemuliaan, ketinggian, dan siap menerima rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima materi ini. Saya nggak gampang Bapak Ibu menyampaikan materi ini karena saya terus berlatih kepada diri saya sendiri, dan namanya ilmu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ilmu yang mesti saya sampaikan, dan saya pun berlatih dengan sangat-sangat keras Bapak Ibu tentang ilmu ini ya. Dan ini adalah yang ke-29 ya, ilmu yang ke-29. Saya berharap sekali sebelum Anda melanjutkan ke materi yang ke-29 ini, Anda sudah mendengarkan materi-materi yang sebelumnya, karena materi-materi yang sebelumnya merupakan fondasi untuk sampai ke materi yang ke-29 ini. Jadi materi ini adalah materi yang sudah advance Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan saya mampu menyampaikannya dengan baik ya. Saya berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, materi ini berjudul garis kebenaran, ya, garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Bapak Ibu, ini materi yang merupakan lanjutan dari materi cermin ajaib. Jadi kalau Anda sudah pernah mendengarkan materi cermin ajaib, ya, bahwa ternyata seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita itu hanyalah cermin Bapak Ibu ya. Hanya cermin terhadap diri kita, bahwa yang perlu dirubah adalah diri kita dan bukan orang lain ya. Maka ketika kita mampu menjadikan seluruh kejadian yang berada dalam kehidupan kita ini adalah sebagai cermin, maka rezeki akan jauh lebih mudah datang. Nah, ini kelanjutan dari materi itu ya Bapak Ibu, untuk lebih dalam lagi kepada materi cermin ajaib, dan ini merupakan perisai rezeki Bapak Ibu. Jadi garis kebenaran ini membongkar perisai rezeki. Jadi sudah beberapa perisai-perisai yang saya bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan perisai yang saya ingin bahas di kesempatan kali ini halus sekali Bapak Ibu, halus sekali. Tapi saking halusnya kita nggak menyadari Bapak Ibu ya. Saking halusnya ini, dan ini sering muncul Bapak Ibu. Dia seperti apa ya Bapak Ibu ya, seperti kuku, seperti rambut gitu ya. Kita potong muncul lagi gitu ya Bapak Ibu ya, kita potong muncul lagi ya. Dan ini halus sekali gitu ya. Ketika kita tidak menyadarinya, maka perisai ini dia seperti padang ilalang Bapak Ibu ya. Dia kalau nggak dibersihkan dia naik lagi, nggak dibersihkan dia naik lagi, sehingga akhirnya rezeki yang tadinya mau datang Bapak Ibu nggak jadi datang karena ada perisai ini ya. Dan saya kasih judul perisai ini dengan garis kebenaran ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya, untuk menjelaskan tentang garis kebenaran. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap Anda berdoa kepada Allah, meminta agar mampu menerima materi ini dengan lapang dada, dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rezeki kita setelah ini itu terbuka lebar. Jadi memang saya meyakini Bapak Ibu ya, saya meyakini seyakin-yakinnya, hakul yakin Bapak Ibu, ketika kita mampu menjalankan materi ini, maka rezeki itu dahsyat Bapak Ibu, luar biasa, berlimpah ruah datang kepada kita ketika kita mampu melakukan ini gitu ya. Cuma kalau kita nggak mampu melakukan materi yang ke-29 ini, ya pantas saja kalau rezeki kita ini tertahan Bapak Ibu ya. Utang nggak lunas, piutang nggak terbayar, proyek kok nggak jalan gitu ya. Pantas Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak mau melakukan yang nomor 29 ini ya. Bismillah ya Bapak Ibu ya. Saya juga lagi latihan Bapak Ibu ya. Saya juga sedang latihan. Oke Bapak Ibu,
ada banyak sekali penjahat, katakanlah ya, penjahat sebenarnya mereka bukan jahat Bapak Ibu, mereka baik gitu ya. Cuma pas aja gitu kan, mereka masuk penjara begitu ya. Nah, ketika ditanyakan kepada para penghuni penjara ini gitu ya, misalnya contoh Bapak Ibu ya, ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 10 orang. Dia sudah membunuh 10 orang Bapak Ibu. Dia sudah bunuh 10 orang. Terus kemudian ketika ada yang wawancara, Pak pembunuh gitu ya, Pak X gitu ya, kenapa kok kamu tega banget gitu membunuh 10 orang gitu. Rata-rata dari para pembunuh berdarah dingin ini jawabannya unik Bapak Ibu ya. Jawabannya begini Bapak Ibu. Ya gimana saya nggak ngebunuh gitu ya. Gimana saya nggak ngebunuh? Saya sudah bikin garis gitu ya. Saya sudah bikin garis. Terus kemudian saya bilang, sesiapa yang melewati garis saya ini, maka saya akan tembak gitu ya. Terus kemudian ada satu orang yang lewat, saya tembak. Ada orang yang kedua lewati garis itu, saya tembak. Orang ketiga melewati garis itu, saya tembak. Sampai ada 10 melewati garis itu, ya saya tembak. Kan saya udah kasih tahu bahwa saya punya garis gitu ya. Ini garis saya, siapa yang ngelewatin garis saya, maka saya akan tembak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan para pembunuh berdarah dingin, para orang-orang yang dia melakukan kesalahan itu selalunya dia itu mengatakan bahwa saya sudah buat garis, tapi mereka yang melewati garis saya. Maka saya pantas dong kalau saya bunuh gitu kan. Terus kemudian uniknya lagi, orang seperti ini malah bertanya, siapa coba yang salah gitu. Coba kalau kamu jadi saya udah bikin garis, terus kemudian saya bunuh, siapa yang salah? Kita jadi kebingungan Bapak Ibu menjawab atau melihat fenomena ini gitu ya. Kok ya dia dengan mudahnya membuat garis kebenaran. Gitu Bapak Ibu. Garis kebenaran yang dia pahami. Mungkin garis kebenaran itu berupa, saya kan udah bilang kamu jangan masuk rumah saya. Nah, itu garis kebenarannya rumah. Saya kan udah bilang kamu jangan menghina saya. Oh berarti garis kebenarannya adalah penghinaan. Kan saya udah bilang gitu ya. Ini adalah harta saya, kamu jangan ambil gitu kan. Nah ini garis kebenaran gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai garis kebenaran. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing Bapak Ibu ya. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing. Kita itu selalu melindungi diri kita Bapak Ibu. Selalu melindungi diri kita itu dengan garis kebenaran. Dan garis kebenaran ini sebenarnya juga relatif. Kita udah belajar, katakanlah misalnya kita belajar ilmu tajwid misalnya ya. Atau misalnya kita belajar ilmu matematik misalnya. Kita belajar ilmu matematik ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ini garis kebenaran Bapak Ibu. Kita udah tahu bahwa ini benar. Terus kemudian ada orang gitu kan yang bilang, loh 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 3. Terus kemudian kita bilang, ya enggak lah 1 tambah 1 2 gitu. Terus kemudian orang yang di luar sana gitu ya, itu ngotot sekali gitu. Enggak 1 tambah 1 3 gitu. Kemudian akhirnya kita menggunakan garis kebenaran untuk menghukumi ini Bapak Ibu. Menghukumi ini. Kalau ini kita lebih mudah gitu kan. Kan kita tahu bahwa ini adalah kebenarannya. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Tapi bagaimana kalau seandainya kebenarannya itu adalah sesuatu yang relatif Bapak Ibu. Ya. Kan saya udah bilang, saya mau istirahat gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang bersuara tinggi. Terus kemudian kita tembak orang yang bersuara tinggi itu. Kan saya bilang, saya lagi istirahat gitu. Ini relatif sekali gitu kebenarannya. Cuma yang sering terjadi Bapak Ibu, akhirnya ini kebanyakan orang gitu ya, melakukan yang namanya garis kebenaran. Bukan hanya para penjahat itu sebenarnya gitu ya. Saya juga ketika mendapatkan materi ini Bapak Ibu, ini saya mendapatkan materi ini luar biasa. Saya baru paham, oh pantas saja gitu ada rezeki-rezeki saya yang tertahan. Karena saya merasa diri saya punya garis kebenaran Bapak Ibu. Dan saya pertahankan dengan kuat. Ketika ada orang yang tidak suka dengan garis kebenaran yang saya buat, kemudian saya salahkan orang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya. Yang sering terjadi akhirnya gitu ya, kita tuh sering membuat kambing hitam Bapak Ibu. Kambing hitam terhadap apapun gitu ya. Kambing hitam terhadap apapun. Ketika kita misalnya tidak berhasil gitu ya dalam sebuah bisnis, terus kemudian kita bilang, ya iyalah gitu.
itu sih gitu nggak ngajarin saya, itu sih dia gitu ya mengkhianati saya, itu saya ditipu sama tuh orang gitu kan. Sudahlah nggak pakai cermin ajaib, dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Garis kebenaran ini ya dia menyalahkan orang lain. Yang benar siapa? Saya yang benar. Semua di luar saya itu salah gitu. Dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang yang di luar dia harus salah. Dan satu-satunya orang yang paling benar di muka bumi ini adalah saya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini dididik Bapak Ibu. Kita dididik dari kecil tentang garis kebenaran ini. Pantas aja ya kalau garis kebenaran ini semakin lama semakin menjulang Bapak Ibu ya. Semakin lama semakin menjulang. Misalnya contoh gitu ya, kita anak-anak kita gitu kan. Terus kemudian anak kita jatuh nih Bapak Ibu ya. Anak kita jatuh terus kemudian nangis gitu. Terus kemudian dia jatuhnya di tangga. Terus kemudian tangganya yang kita pukul. Nakal ini tangga gitu kan. Tangga ini nakal gitu kan. Iya nih udah biarin mama omelin ini tangganya. Terus kemudian anak kita itu diem Bapak Ibu. Gitu ya. Merasa garis kebenarannya sudah muncul. Bahwa dia yang benar terus kemudian yang salah adalah tangga Bapak Ibu. Nah kita dari kecil seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jatuh dari sepeda. Terus kemudian wah ini sepedanya. Iya ini sepedanya yang salah gitu. Sehingga akhirnya setiap ada kejadian kita selalu menggunakan garis kebenaran dan orang lain yang salah. Sehingga akhirnya dengan garis kebenaran ini kita nggak mau bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Kemudian kita selalu beralasan bahwa ada orang lain yang punya peran terhadap ketidakberesan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita selalu merasa benar sendiri Bapak Ibu dengan adanya garis kebenaran ini. Ya. Nah dampaknya Bapak Ibu, dampaknya terhadap garis kebenaran ini akhirnya seluruh masalah-masalah di kehidupan kita, coba perhatikan Bapak Ibu ya, saya juga akhirnya juga meneliti kesalahan-kesalahan saya Bapak Ibu ya. Waktu itu kok bisnis nggak bener gitu, kemudian saya kok ditipu orang, loh kok saya nggak berhasil dalam sebuah bisnis, loh kok saya ini ternyata sebabnya sederhana Bapak Ibu. Sebabnya sederhana, semua utang kok nggak lunas, piutang kok nggak dibayar orang gitu ya. Terus kemudian kok istri kok nggak nurut sama saya gitu ya. Kemudian ada yang suaminya diambil orang gitu kan. Ya, terus kemudian ada rumah kok kebakaran gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu Bapak Ibu. Anak kok diculik orang, digangguin dan seterusnya. Ternyata cuma satu Bapak Ibu. Cuma satu. Selain materi-materi yang kita sudah bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata kita seluruh masalah-masalah itu hadir karena kita pasang garis kebenaran kita Bapak Ibu. Pasang garis kebenaran, maka apa yang terjadi? Masalah muncul dan rezeki hilang Bapak Ibu. Ya, masalah muncul dan rezeki hilang. Ya, jadi kalau seandainya sekarang ini rezeki kita hilang, ya bukan karena rezekinya nggak ada, tapi karena kita membangun garis kebenaran gitu ya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau seandainya kita mau, Bapak Ibu, ini dengan lapang dada, dengan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan materi kali ini, ya Allah, gitu ya, saya betul-betul ingin menghilangkan garis kebenaran saya. Maka yang terjadi, Bapak Ibu, setelah itu rezeki dahsyat luar biasa datang pada kita Bapak Ibu. Ternyata cuma gara-gara garis kebenaran itu Bapak Ibu. Rezeki tiba-tiba datang, terus kemudian masalah hilang tiba-tiba. Hush Bapak Ibu, hilang gitu ya. Ketika apa? Ketika kita udah turunkan itu garis kebenaran. Kan garis kebenaran ibarat tembok Bapak Ibu. Seperti penjahat tadi, kan saya udah bikin garis. Terus kemudian ada orang yang mau melewati garis saya tembak gitu ya. Nah garis ini yang dihilangkan Bapak Ibu. Yuk hilangkan garis ini gitu ya. Maka setelah ini Bapak Ibu, setelah mendengarkan materi ini, kita punya prinsip yang berkebalikan Bapak Ibu dari prinsip yang selama ini kita pegang. Saya pun punya prinsip seperti itu. Ya setiap ada yang salah, selalu saya bilang begini prinsipnya Bapak Ibu ya. Saya benar, kamu salah. Gitu Bapak Ibu. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Gitu ya. Ketika istri saya salah dalam membuat makanan, maka saya bilang, saya benar, kamu salah. Ya, ketika anak saya gitu kan menumpahkan gelas, maka saya bilang, saya benar, papa benar. Kan itu garis kebenaran. Kamu yang salah. Maka kita menyalahkan anak kita, gitu ya.
Kemudian ketika di jalanan ada orang yang nyebrang. Kemudian saya pakai prinsip Bapak Ibu. Saya benar gitu ya. Dan orang yang nyebrang itu salah gitu. Ya. Ketika ada kejadian yang tidak mengenakan gitu ya. Misalnya apalah begitu ya. Kemudian kita bilang saya benar dan orang itu salah. Nah Bapak Ibu, setelah mendengarkan materi ini, saya ingin menawarkan sebuah prinsip baru kepada Bapak Ibu semua. Ya, prinsip itu adalah berkebalikan, gitu. Prinsipnya kita balik Bapak Ibu. Saya salah dan kamu benar. Begitu Bapak Ibu. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar Bapak Ibu. Ini prinsip yang akhirnya kalau Anda mau, kita semua mau menggunakan prinsip yang baru ini Bapak Ibu. Bahwa saya salah. Ketika istri bikin kopi kok pakai garam gitu ya. Terus kemudian pas lagi minum itu ngomongnya gini Bapak Ibu ya. Saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Istri saya nggak mungkin salah. Istri saya pasti benar. Gitu ya. Saya salah apa ya? Sehingga akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip saya salah gitu ya. Kamu benar. Dibikinin kopi pakai garam Bapak Ibu, malah dapetin rezeki. Rezeki itu berupa apa? Rezeki berupa pemahaman. Apa salahnya saya ya? Apa salahnya saya? Oh, kemarin itu ya, saya itu ngedorong orang gitu ya, di kereta. Terus kemudian, mungkin sekarang ini dampaknya, akhirnya garam masuk ke dalam kopi gitu. Maka, dialog yang terjadi itu cuma terhadap diri sendiri. Kita nggak punya dialog terhadap orang lain Bapak Ibu. Kita udah nggak punya dialog lagi terhadap orang lain. Mama, kamu itu kok gitu ya, mata ditaruh di mana? Ya, kamu itu udah punya mata 2, pakai kacamata jadinya 4 gitu ya. Kok ya bisa gitu? Ya, bikin kopi pakai garam. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, saya salah dan istri yang benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak belajar. Saya tidak belajar sesuatu dari peristiwa kopi pakai garam itu Bapak Ibu. Maka saya tidak mendapatkan kesempatan untuk dapatkan rezeki. Karena pemahaman itu rezeki. Ya, memahami sesuatu itu adalah rezeki Bapak Ibu. Setelah itu ya, pemahaman datang, rezeki datang Bapak Ibu, berupa ya macam-macam rezeki itu datang. Gitu ya. Yang jelas rezeki itu pasti datang berupa apa? Berupa kedamaian, keharmonisan. Akhirnya ya sudah, kita minum kopi itu pelan-pelan sambil senyum, ketawa Bapak Ibu ya. Sambil ketawa, iya ya saya salah ya. Oh iya ya, saya salah di mana ini ya. Kemudian ya pelan-pelan lah, kalau seandainya nggak sanggup ngabisin Bapak Ibu ya. Seandainya nggak sanggup ngabisin ya kopi itu dibuang lah gitu ya, tanpa istri tahu. Maka yang terjadi adalah istri tidak merasa bersalah gitu ya. Terus kemudian tidak terjadi percekcokan ya. Kemudian ya mungkin akhirnya gelasnya itu selamat, tidak pecah gitu ya. Coba kalau seandainya yang terjadi adalah marah-marah, mungkin pecah gitu. Maka rezeki jadi hilang. Jadi ternyata Bapak Ibu, seluruh masalah-masalah itu muncul itu cuma gara-gara satu hal. Karena kita punya prinsip, saya benar dan kamu salah. Sekarang kita balik Bapak Ibu, saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Akhirnya Bapak Ibu ya, ini kalau Anda berkenan betul-betul Bapak Ibu, pakai ilmu ini Bapak Ibu, akhirnya kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. 70 kali sampai 100 kali Bapak Ibu. Ngomongnya gini, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Gitu Bapak Ibu ya. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Setiap ada apa, saya salah, saya salah, saya salah. Saya salahnya di mana? Salah apa? Saya salah, saya salah, saya salah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya ya, ilmu ini membuat kita akhirnya selalu mengucapkan saya salah, saya salah, saya salah. Pak Nas, kalau kayak gitu gimana nantinya? Ya kita nggak punya kepercayaan diri gitu. Mungkin akhirnya ilmu ini berbeda Bapak Ibu. Karena saya mengambil dari manusia terbaik Bapak Ibu. Saya renung-renungkan gitu ya. Manusia terbaik di muka bumi ini. Manusia termulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh makhluk itu menghormati dan memuliakannya. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengucapkan, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. 70 sampai 100 kali Bapak Ibu.
Apa kurangnya Nabi? Apa kurangnya beliau sudah diangkat menjadi Nabi, Rasul, paling mulia di seluruh Nabi dan Rasul yang sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dikasih dikasih jabatan tertinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlak kamu itu adalah akhlak yang paling mulia, gitu. Terus kemudian wa innaka la'ala in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya tidak ada yang kamu ucapkan ya Rasulullah kecuali wahyu. Maka Bapak Ibu, kalau kita yang dapat begitu Bapak Ibu ya, kalau kita yang dapat predikat begitu, dimuliakan di atas malaikat, dimuliakan di atas seluruh manusia yang lain, ya, di atas para nabi dan rasul yang lainnya, terus kemudian akhlak kita yang paling mulia, terus kemudian kata-katanya wahyu Bapak Ibu, terus kemudian ditimpuk orang gitu ya, ditimpuk orang gitu ya. Kita ngomongnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita pakai prinsip saya benar, kamu salah, Rasulullah punya dalil yang kuat Bapak Ibu untuk mengucapkan bahwa saya benar dan kamu salah. Ya, punya Bapak Ibu. Kenapa? Dalilnya kuat. Kalau kita kan nggak punya dalil, kita nggak punya dalil aja kita ngomong saya benar gitu ya. Lah Rasulullah punya dalil Bapak Ibu ya. Rasulullah punya dalil yang kuat sekali gitu, hujah yang kuat sekali. Tapi ketika beliau ditimpuk di sebuah jalan gitu ya. Terus kemudian Rasulullah tuh ketika ditimpuk diem Rasulullah tuh. Saya mencoba merenungi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin pada saat itu Rasulullah mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana ya? Mungkin karena kalimat saya dalam dakwah ini kurang halus kali ya. Mungkin saya menyinggung dia kali ya dalam dakwah ini. Mungkin dia tersinggung kali dengan perbuatan saya. Akhirnya saya ditimpuk gitu ya. Ditimpuk Bapak Ibu. Ya. Di sebuah jalan ditimpuk. Rasulullah diam Bapak Ibu. Hari kedua Rasulullah lewat jalan itu lagi. Ditimpuk lagi. Rasulullah tidak mengatakan, kamu salah. Saya ini Nabi. Enggak Bapak Ibu. Tapi kemudian, ini melakukan cermin ajaib Bapak Ibu ya. Terus kemudian tidak ada garis kebenarannya. Garis kebenaran. Akhirnya dia punya prinsip. Rasulullah SAW. Saya salah dan dia benar. Hari ketiga ditimpuk lagi Bapak Ibu. Ya, sampai hari keempat Rasulullah nungguin loh. Kok nggak ada yang nimpuk gitu ya. Kadang nggak ada yang nimpuk gitu. Rasulullah tanya, mana orang yang biasa nimpuk saya? Gitu ya. Lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah datang. Dan akhirnya orang itu disembuhkan oleh Rasulullah SAW dan masuk Islam. Bapak Ibu coba kalau seandainya pada saat itu Bapak Ibu ya. Kemudian ketika datang. Terus kemudian orang itu nimpuk. Kemudian kamu nggak ngerti apa ya? Aku ini Nabi. Kualat kamu ini. Kata-kata saya betua. Nanti kamu jadi kodok gitu ya. Misalnya gitu ya. Kalau kita jadi Rasulullah itu mungkin itu yang keluar. Mungkin itu yang keluar kalau kita jadi Rasulullah SAW. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya apa yang terjadi? Itu orang bukannya masuk Islam. Itu orang bukannya ya dapat hidayah. Malah benci sama kita. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif. Terus kemudian Rasulullah ingin mencari tempat hijrah di sana. Ditimpukin Bapak Ibu, ditimpukin. Ya, ditimpuki sama anak-anak, dibilangin Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila, sambil ketawa-ketawa itu anak-anak gitu kan. Terus kemudian disorakin sama bapak-bapak, ibu-ibunya itu di pinggir-pinggir rumah. Kemudian ya udah ayo lemparin. Sampai Rasulullah berdarah Bapak Ibu ya. Rasulullah berdarah, berhenti di bawah kebun anggur. Terus kemudian Rasulullah SAW itu lagi beristirahat, lagi mungkin ngurut-ngurut gitu ya lukanya. Terus tiba-tiba Bapak Ibu ya, datang malaikat, ya, Akhsyabain, ya, malaikat yang menjaga dua gunung. Ya Rasulullah, ya, saya nggak rela ngelihat kamu diginiin. Apa sih, timpakan aja ini gunung ini kepada mereka, hancurin. Tapi Rasulullah SAW punya prinsip Bapak Ibu ya. Punya prinsipnya tuh apa? Gitu ya. Saya salahnya di mana ya? Gitu Bapak Ibu ya. Malah Rasulullah bilang, saya berharap suatu saat gitu ya, mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malah Rasulullah mendoakan kebenaran buat mereka dan Rasulullah mengintrospeksi apa yang salah dari cara saya. Tapi ya sudah gitu. Setelah itu Rasulullah ya tetap berjalan. Maka Bapak Ibu ya, kalaulah manusia paling mulia saja mengucapkan saya salah 70 sampai 100 kali ya.
bahwa aku mengucapkan istighfar. Itu 70 sampai 100 kali. Istighfar itu kan apa ya Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim, ampuni saya. Lah kalau nggak ngucapin astagfirullah kalau nggak ngaku salah. Gitu kan? Jadi kita nih ngucapin astagfirullah, tapi ngomongnya gini Bapak Ibu ya. Astagfirullah itu anak bandel banget. Astagfirullah itu anak bandel banget. Jadi kita astagfirullah sambil pakai garis kebenaran Bapak Ibu ya. Kita astagfirullah, bener ngucapinnya bener astagfirullah. Tapi kita sambil nyalahin orang astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ucapkan saya salah. Salahnya apa ya? Coba pikirkan. Jadikan cermin ajaib Bapak Ibu. Saya salah. Salahnya di mana ya? Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maka pengucapan istighfar menjadi benar. Pengucapan istighfar, ngaku salah, baru istighfar. Gitu ya. Ngaku salah, saya salah. Baru ampuni saya ya Allah. Saya salah, ampuni saya. Maka Bapak Ibu, saya sih ingin menawarkan Bapak Ibu ya, untuk kita menggunakan prinsip ini Bapak Ibu. Ya. Makanya ini prinsip saya salah, orang lain benar. Karena sebenarnya di luar kita itu adalah wujudnya Allah Bapak Ibu. Di luar kita semuanya adalah wujudnya Allah. Terserah apakah bentuknya itu kita ditimpuk orang, dihina orang, kemudian dilecehkan orang. Ya, itu adalah bentuk Allah ingin kasih tahu ke kita. Gitu. Mungkin kita dijambret sama orang, gitu ya, diambil uang kita sama orang. Terus kemudian kita langsung ngomongnya, oke, saya salah. Itu sih jambret benar gitu. Sebenarnya bukan jambret yang benar Bapak Ibu ya. Tapi perilaku Allah yang ngambil uang kita itu pasti benar Bapak Ibu. Pasti benar. Karena tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali adalah wujudnya Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali wujudnya Allah. Maka yang namanya Allah Al-Haq. Benar, maha benar. Maka semua yang ada di luar kita benar. Siapa yang salah? Dalam diri kita. Saya salah. Oke, saya salahnya di mana? Kok saya dijambret orang ya gitu ya. Saya salahnya di mana? Apa salah saya? Akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip saya salah ini, kita lagi menarik rezeki Bapak Ibu. Kita sedang menarik pemahaman. Sedang menarik ilmu Bapak Ibu. Sedang menarik sebuah pengetahuan Bapak Ibu. Ya. Akhirnya ini yang terjadi. Kita sedang menarik sesuatu. Tapi kalau kita bilang, saya benar. Loh, itu jambret. Jambret itu salah. Dasar jambret. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi akhirnya kita merusak terumbu karang Bapak Ibu. Kemudian cermin ajaib kita nggak pakai Bapak Ibu. Ya, kemudian ya perisai rezekinya itu meningkat dengan tinggi Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Seluruh rezeki hilang dari sisi kita. Nah kalau kita dijambret gimana? Ya kalau dijambret, ya kita bilang, oke, saya salah. Jadikan ini alat introspeksi Bapak Ibu. Saya salah. Apa salahnya saya? Oh mungkin karena gitu ya. Terlalu mencolok itu tasnya, tas baru. Oh mungkin karena terlalu cinta sama tuh tas. Oh mungkin karena itu ada uang yang nggak ya halal yang saya terima. Oh ya mungkin karena saya pernah ngomeli anak saya gitu. Oh ya karena pernah gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita punya dapat sekali Bapak Ibu menyerap banyak sekali energi gitu ya terhadap diri kita ketika kita salah. Nah, perkara setelah itu kemudian kita datang ke polisi, Pak polisi tolong dong bantuin saya, ini saya dijambret orang gitu ya. Itu perkara berbeda, itu jadi amal soleh. Niat kita supaya itu orang menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu, tapi hatinya Bapak Ibu, hatinya kita selalu mengatakan saya salah. Nah sekarang Bapak Ibu, yuk sama-sama kita gunakan prinsip ini Bapak Ibu. Prinsip saya salah, kamu benar. Coba Bapak Ibu pakai di keluarga. Gitu ya. Pakai di keluarga. Gimana cara pakai di keluarga? Ketika konflik suami istri Bapak Ibu. Maka coba masing-masing itu ngomong saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi kira-kira jadi berantem nggak Bapak Ibu ya? Nggak jadi Bapak Ibu. Semua masalah keluarga. Semua masalah keluarga itu dimulai dari masing-masing menganggap dirinya benar. Gitu. Nah kalau sudah kayak gitu ya. Sudah kayak gitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi rezeki nggak datang Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu ya. Saya satu ketika gitu ya. Saya lagi ada urusan di Jakarta. Kalau di Jakarta ini enak naik kereta Bapak Ibu ya. Di kereta itu biasa udah ada kartunya. Jadi saya udah punya kartu terusan Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya saya
ambil aja dengan pede, bawa tas, bawa dompet gitu kan, langsung pergi ke kereta Bapak Ibu ya. Ya bisalah masuk kereta. Pas nyampe di tempat tujuan, saya langsung pesen Gojek Bapak Ibu ya. Saya pesen Gojek, terus kemudian Gojeknya datang gitu. Terus kemudian saya mencoba merogoh-rogoh kantong saya Bapak Ibu ya. Dan dompet saya lihat, loh kok di dompet nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu ya. Nggak ada uang sama sekali di dompet saya Bapak Ibu ya. Terus kemudian, ya Allah, itu istri Bapak Ibu sebelum saya berangkat itu nguras dompet saya Bapak Ibu ya. Dompet saya dikuras, dia belanja Bapak Ibu. Saya tanyain, Mi, kamu ini dompet uangnya dikemanain? Iya aku ambil semua Bi, maaf ya Bi. Gitu. Ya Allah, pas banget tuh ATM lagi dibawa sama dia Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saya tuh di dompet nggak ada uang, nggak ada ATM Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya tarik napas Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya pakai prinsip ini. Oke, saya salah gitu ya. Saya akui, saya bilang ya, Mi gitu ya. Ya salah Mi, saya salah Mi, saya salah Mi. Kamu yang benar gitu ya. Nah dia istri saya juga akhirnya, oh iya maaf Bi, maaf ya Bi. Gimana jadinya Bi, gimana? Dia nanya-nanya saya terus, bentar, aku cari ide dulu saya bilang gitu kan. Ya Allah, masa iya sih saya minta tolong sama tukang ojek untuk nggak bayar. Kayaknya rasanya ya nggak bener gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba rogo-rogo, ngeliatin di dompet saya, siapa tahu di tas saya, siapa tahu masih ada uang nyelip Bapak Ibu ya. Ternyata bener Bapak Ibu, alhamdulillah ada uang nyelip gitu ya. Ada uang nyelip yang akhirnya saya bisa bayar itu tukang Gojek Bapak Ibu. Coba. Kalau seandainya pada saat itu saya pakai prinsip saya benar, kamu salah. Siapa yang salah dalam kondisi ini Bapak Ibu? Jelas-jelas yang salah istri saya. Yang benar siapa? Ya saya. Itu jelas Bapak Ibu fakta. Faktanya saya selalu pakai dompet. Gitu ya, kemana-mana dompet itu selalu ada di kantong celana. Itu fakta. Ya, berarti benar. Lah istri saya kok ngambil uang nggak pakai izin gitu ya. Mestinya kan dia ngomong gitu ya. Kalaupun nggak pakai izin ya biasa kalau saya memang namanya uang itu ya silakan aja gitu ya, uang istri, uang saya kan uang istri juga. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu saya bersedia mengambil kesempatannya. Karena ini adalah bungkus permen Bapak Ibu ya. Ini bungkus permen, maka saya pakai. Oke, saya salah. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya istri saya tenang di rumah gitu ya. Dia nggak merasa tertekan batinnya. Kalau merasa salah ya namanya juga orang, akhirnya dia merasa ya Bi aku yang salah, saya juga merasa salah gitu ya. Saya salahnya apa ya, akhirnya saya dapat pengetahuan Bapak, oh iya salahnya ini, saya pernah melakukan apa sebelumnya, begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian tukang Gojeknya akhirnya juga tenang gitu ya Bapak ya. Nah kalau seandainya ya ilmu ini dipakai kepada anak gitu ya, anak melakukan kesalahan, terus kemudian orang tua gitu ya nggak langsung mengatakan kamu itu yang salah. Ya, maka si anak ini merasa tenang Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan ilmu parenting, gitu ya. Ilmu parenting, apa yang dilakukan anak pasti benar Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semua, gitu ya, itu adalah ilham dari Allah. Nah, sambil kita belajar tentang kebenaran bareng-bareng, gitu ya. Cuma kebenarannya nggak mutlak. Pasti si ayah benar dan anak salah. Contoh Bapak Ibu ya, ini ada dua jenis tipe ayah, gitu ya. Ayah yang A dan ayah yang B. Ayah yang A itu ketika ditelepon, Pak ini anaknya ditangkap kena narkoba, gitu ya, kena narkoba, tolong datang ke sini, gitu ya. Ini anaknya tolong diambil. Nah maka ini ayah yang A itu langsung Bapak Ibu merasa bahwa dia benar dan anak salah. Dan benar kan ya, namanya narkoba kan garis kebenaran menentukan ya image di luar sana yang namanya narkoba ya salah. Siapa yang bilang narkoba itu benar? Nggak ada gitu ya. Polisi udah jelas-jelas nangkep gitu kan. Ya, jadi ya sudah gitu. Si ayah A nyampe ke Polres, nampar si anak gitu. Nggak tahu malu, bikin malu keluarga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi mungkin pada saat itu gitu ya, si anak malah berontak. Kamu siapa? Ya, ngaku-ngaku sebagai ayah saya. Padahal setiap hari berantem aja sama ibu saya. Sekarang bisa-bisanya cuma nampar aja. Nah, yang terjadi bisa seperti itu. Atau ayah yang B. Ayah yang B ini, dia ketika dapat seperti itu. Pak, datang ke Polres. Ini anaknya ditangkap kena narkoba. Astagfirullahaladzim. Saya salah. Saya salah di mana ya? Saya salah di mana ya? Akhirnya dia merasa bahwa ini bungkus permen. Oke, ini bungkus permen sebentar lagi akan ada isinya. Kemudian setelah itu dia tenangkan dirinya Bapak Ibu. Dia buka garpu tala.
Ya, mungkin dia sholat dulu 2 rakaat, Bapak Ibu menenangkan dirinya, ya. Seperti dalam materi, ya, di training, gitu ya. Mungkin jeruk nipisnya dihilangkan, Bapak Ibu, ya. Kemudian dia merasa bahwa semua sudah sempurna, tidak ada cacat, gitu ya. Ini cacat yang sempurna. Lalu kemudian dia tambahkan ilmu baru, Bapak Ibu. Oke, saya salah. Salah di mana ya? Oh, akhirnya si ayah seperti ini dia bisa menemukan apa kesalahan-kesalahannya, Bapak Ibu. Mungkin kesalahannya terlalu sibuk dalam bisnis. Mungkin kesalahannya lupa memberikan pendidikan buat anak. Mungkin kesalahannya terlalu gitu ya, memanjakan. Mungkin kesalahannya, mungkin dia juga pernah melakukan kesalahan di kantor. Mungkin juga gitu kan hartanya tidak halal. Oh, mungkin juga akhirnya Bapak Ibu, nih orang tua datang ke Polres dalam keadaan mata sembab dan dia sudah merasa bahwa dirinya yang salah. Ya, juga tidak mengatakan bahwa narkoba itu benar, tidak juga. Cuma saya yang salah. Kejadian ini pasti ada maksud di balik Allah menunjukkan peristiwa ini. Datang ke kantor, gitu kan, terus kemudian ketemu anaknya. Nak, sini nak. Maafin papa ya. Papa yang salah. Papa lupa sama kamu. Papa mungkin ada banyak yang lalai terhadap kamu. Papa mungkin. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi sang anak, saya yakin Bapak Ibu, itu akan luluh dan akhirnya dia juga merasa bahwa dirinya salah. Nah Bapak Ibu, ini juga ada kaitannya dengan ilmu kuantum. Kita satu sama dan terhubung Bapak Ibu ya. Ketika kita bilang saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Maka orang yang di depan kita juga akan begitu Bapak Ibu. Dia juga akan mengatakan saya salah, kamu benar. Akhirnya yang terjadi damai Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah. Orang yang di depan kita itu juga akan selalu mengatakan saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah. Gitu. Nah ini di keluarga. Kalau di keluarga kita udah bisa latihan Bapak Ibu. Latihan aja terus gitu ya. Ini nggak gampang Bapak Ibu latihannya. Ya, kan ada aja hal-hal yang nggak enak yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu, setiap yang nggak enak, oke, saya salah. Astagfirullah. Saya salah. Pagi-pagi Bapak Ibu, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, itu dia mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Sebelum subuh dia istighfar, astagfirullahaladzim. Saya salah. Sambil renungin, salahnya apa kemarinnya, saya salah apa kemarinnya, saya salah apa, gitu Bapak Ibu. Aduh, kalau Anda mampu melakukan ini Bapak Ibu di keluarga, itu Anda akan menjadi manusia terbaik di keluarga Anda. Suami melakukan ini, istri akan ikut Bapak Ibu. Akhirnya istri juga merasa, oke, saya salah. Akhirnya Bapak Ibu, istri juga akan ikut. Kalau seandainya istri, katakanlah istri, suami selingkuh, nauzubillah ya. Suami selingkuh, kan selingkuh. Ini kan garis kebenaran, ya benarlah istri. Faktanya si suami selingkuh, itu fakta. Tapi kemudian ketika istri bisa bilang, oke, saya salah. Salahnya di mana ya? Mungkin saya kurang dandan, gitu kan? Mungkin saya terlalu merasa bahwa suami saya aman. Mungkin saya terlalu merasa bahwa suami milik saya, gitu ya. Sehingga akhirnya dia merasa tertekan gitu ya. Oh mungkin saya gitu ya karena makanan yang nggak enak gitu ya. Oh mungkin akhirnya Bapak Ibu si istri ini menyadari salah. Oke, saya salah di mana? Ketika ini yang terjadi Bapak Ibu, maka sang suami insya Allah akan mengakui kesalahannya dan dia akan berbalik. Ini namanya inner beauty Bapak Ibu ya. Orang yang wanita di luar sana akhirnya itu terasa menjijikkan ya, terasa tidak indah bagi si suami ini. Tapi sang istri yang memiliki perilaku yang baik ini akhirnya suami akan sadar. Ada banyak sekali orang-orang yang datang pada saya dan saya ajak mereka, oke, Anda bisa kok marah gitu, tapi mau nggak saya tunjukin sebuah cara yang membuat akhirnya suami jadi balik lagi. Gimana caranya Pak Nas? Ya coba gitu. Yang pertama pakai prinsip ini, garis kebenarannya jangan dipakai gitu, hilangkan garis kebenaran. Yang kedua coba katakan, ayah, urusan ayah gitu ya, itu selingkuh, urusan ayah dengan Allah. Pasti ada konsekuensinya. Masih ingat neraka kan? Gitu ya. Tapi urusan saya tetap melindungi, mencintai, melayani, memuliakan, membahagiakan ayah. Gitu ya. Menjaga akad nikah kita yang suci adalah urusan saya dengan Allah. Jangan khawatir ayah. Saya akan tetap terus menerus gitu ya. Memberikan yang terbaik untuk engkau apapun yang terjadi sampai akhir hayat kita.
Bapak Ibu, kalau ini mampu dilakukan oleh seorang istri, itu suami goyang Bapak Ibu ya. Suami goyang akhirnya balik lagi. Nah, ini di keluarga Bapak Ibu. Di dunia kerja juga begitu. Bos ngomelin gitu ya. Ya kan sering terjadi ketika bosnya ngomelin, terus kemudian si karyawan ini, aduh saya kan udah bener gitu kan. Si bos ini marah-marah terus akhirnya ngomongin lagi gitu kan. Udahlah terumbu karang habis gitu ya. Terus kemudian dia ngomongin di belakang gitu. Terus kemudian akhirnya rezeki hilang semua Bapak Ibu. Tapi coba kalau seandainya sang bosnya marah. Kamu itu kerjaannya nggak benar. Oke, saya salah di mana ya? Siap aja menerima salah itu bukan aib kok, ya. Mengaku salah itu bukan aib kok, gitu ya. Tidak ada aib sama sekali di situ. Aib itu ketika berbuat kesalahan terhadap Allah. Nah ini, saya ini cermin ajaib, gitu kan. Oh ini bungkus permen, gitu kan. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi si bosnya jadi sayang. Loh, ini karyawan saya omelin kok. Dia masih tetap sabar gitu ya. Nah, kemudian ini juga misalnya dalam dunia bisnis gitu ya, konsumen ngomel gitu ya. Kemudian si produsen, oke, saya salah di mana? Begitu terus Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang guru gitu ya. Sebagai guru tuh merasa bahwa diri kita benar. Kan saya punya ilmu lebih banyak, baca hadis lebih banyak gitu ya, baca Quran lebih banyak, punya ilmu psikologi, punya ilmu matematik, kimia, fisika dan segala macam. Terus kemudian menganggap orang lain salah Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan sebuah kisah gitu kan. Ada yang namanya hakim Bapak Ibu, Judge Bao namanya. Hakim di Cina ini hakim yang sangat adil Bapak Ibu ya. Ada orang gitu ya yang bilang, oh ini 3 kali 7 sama dengan 21. Terus kemudian ada orang, bukan 21 gitu. Sekian gitu ya. Katakanlah misalnya 25. Enggak, 3 kali 7 itu 21. 25. 3 kali 7, 21. 25. Loh, kamu ini enggak mau ngikut ini ilmu pengetahuan ini. 3 kali 7 ya 21. 25. Akhirnya dibawa Bapak Ibu masalah ini ke hukum Bapak Ibu ya. Kemudian ketika berhadapan dengan Judge Bao, hakim yang adil ini gitu ya. Ada masalah apa? Iya, saya ini guru Pak. Saya ngajarin dia ini 3 kali 7 itu 21 gitu. Terus kemudian dia tuh nggak mau nerima gitu. Dia bilang itu 25. Lah saya dong yang benar gitu. Dia kan salah. Ya. Tolonglah hakim gitu kan. Ya, berikan pemahaman yang terbaik buat dia. Kamu gimana? Ya, terserah aja saya mau ngomong 25, terserah dia gitu. Ya, terus kemudian akhirnya Judge Bao ini menghukum ya. Si yang mengatakan si gurunya itu malah dicambuk Bapak Ibu. Loh, cambuk dia yang mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. Dicambuk Bapak Ibu ya. Loh, kenapa saya dicambuk? Ya iyalah, kamu itu udah bener gitu kan. Tapi kamu itu mempertontonkan kebenaran kamu gitu ya terhadap orang yang bodoh gitu. Terhadap orang yang tidak tahu. Jadi kamu ini gitu ya, harusnya ya bijak gitu ya, melihat segala sesuatu. Bisa jadi gitu ya. Ini adalah cermin ajaib buat kamu untuk mengatakan, oke, saya salahnya di mana ya? Salahnya bukan karena angkanya Bapak Ibu, tapi salah karena kesombongan. Gitu. Ya, mentang-mentang punya ilmu, sombong. Lah ini salah, gitu. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kalau kita mampu melakukan ini, ya, ini akhirnya ya kita ya ada prinsip sing waras ngalah gitu ya. Terus kalau seandainya kasusnya berat gimana Pak Nas gitu ya. Kasus contoh misalnya ya, sekarang ini saya lagi rame-rame masalah Ahok ini misalnya gitu ya. Masa iya benar si Ahok itu gitu kan. Saya salah, dia benar. Saya salah, dia benar. Saya salah, dia benar. Bapak Ibu, untuk masalah Pak Ahok ini gitu ya. Untuk masalah Pak Ahok ini ya. Ya sudah gitu ya. Kita sing waras ngalah. Gitu ya. Sing waras ngalah. Kita ngomong oke, saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya apa? Salahnya karena kita nggak belajar Quran. Akhirnya ada orang yang gitu ya, ngulik-ngulik Al-Quran, kita baru protes. Lah kemarin kemana aja kok nggak baca Quran? Salahnya apa? Salahnya karena masjidnya kosong. Salahnya apa? Salahnya karena kita ini nggak bersatu gitu. Salahnya apa? Karena kita males sehingga akhirnya orang-orang yang merasa punya uang merasa ngomong apa aja gitu. Salahnya apa? Oh banyak-banyak Bapak Ibu.
Kita bisa banyak belajar dari kasus Pak Ahok ini Bapak Ibu. Terus apakah dia benar? Ya enggak juga. Tapi kejadian Pak Ahok ini pasti benar. Kejadiannya gitu ya. Karena itu semua kejadian, itu semua didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita gimana? Ya gitu ya. Kalaupun masuk penjara itu semata-mata hanya untuk membuat tenang, terumbu karang tidak bergejolak gitu Bapak Ibu ya. Cuma itu aja. Cuma kita nggak boleh benci gitu ya. Ya nanti ini dalam materi yang lain ya, tentang sebenarnya terumbu karang ini kita mesti jagain pelan-pelan karena kita satu sama dan terhubung dengan Pak Ahok itu ya. Walau bagaimanapun kita di dunia kuantum itu satu sama dan terhubung. Mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita ngomong saya, maka dia Bapak Ibu ya. Ketika dia ngomong dia, itu saya. Siapa yang menistakan Al-Quran gitu. Nggak ada kok, ini kan cuma kekeliruan, kesalahpahaman. Terus gimana? Ya mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan baik. Terus kemudian kitanya banyak-banyak introspeksi. Oke, saya salah. Terus Pak Ahoknya nggak introspeksi, ya itu urusan dia, gitu ya. Itu urusan dia. Rezeki itu urusan masing-masing Bapak Ibu ya. Ya udah pokoknya kita nih yang penting sekarang rezeki kita selamat dulu, ya. Kalaupun seandainya demo ya demo yang baik, gitu ya. Terus kemudian kita ngikuti ulama. Nah, ini akhirnya bicara terus kebenaran jadi relatif dong Pak Nas. Akhirnya memang kebenaran itu cuma milik Allah. Kita nih nggak paham, kita nih nggak ngerti, kita nih kebanyakan salahnya. Terus akhirnya jadi kita nggak bisa menentukan kebenaran, nggak juga. Yang kita bisa tentukan bukan kebenaran Bapak Ibu, tapi ya kesepakatan, gitu Bapak Ibu. Sepakat, gitu. Nah, jadi kesepakatan itu yang harus kita buat. Misalnya di keluarga sepakatnya apa? Ya, anak main tablet gitu ya maksimal 2 jam, nonton sekian jam. Kita buat kesepakatannya. Kemudian ketika dia melanggar gitu ya, kemudian kamu tuh salah, enggak. Nah, kesepakatannya gimana? Ya kan kita udah sepakat gitu kan. Seperti itu. Jadi yang kita sepakat dan sama-sama tahu gitu. Ya, sama-sama tahu. Nah, kondisi sekarang ini di negara kita ya, kita kan punya kesepakatan. Sepakat apa? Sepakat punya KTP gitu kan. Sepakat tidak menabrak lampu merah, itu sepakat kita. Ya, sepakat untuk tidak menghina satu agama dengan agama yang lain, itu sepakat gitu ya. Kalau menghindari kesepakatan itu apa? Melanggar kesepakatan? Ya kalau melanggar kesepakatan ya kita sama-sama punya lembaganya. Udah itu aja. Jadi kita hormati kesepakatan. Yang jelas kita nih nggak ngerti apa-apa. Wallahu a'lam. Ya. Allah yang Maha tahu. Nah, sekarang udah nggak usah terlalu jauh ke sana gitu ya. Yang jelas gini Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi itu mencoba belajar Bapak Ibu. Membaca hadis, membaca ini supaya apa? Supaya tingkat kesalahan saya nggak salah-salah amat Bapak Ibu ya. Tapi tetap gitu ya, kita tuh merasa bahwa oke, saya salah gitu ya. Nah, kemudian kalau ada suatu hal ya kesepakatan dan berjamaah. Gitu Bapak Ibu, berjamaah. Kayak ulama gitu ya, ulama bersepakat, ulama duduk dalam satu majelis. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Artinya kita nggak boleh sendirian. Ya, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian. Ya, ujung-ujungnya yang kita inginkan adalah kedamaian dan rezeki Bapak Ibu yang berlimpah ruah. Oke, nggak usah terlalu jauh ke sana. Sekarang untuk kita Bapak Ibu, ya. Kita bilang bahwa saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Kalau yang terjadi Bapak Ibu, siap-siap Bapak Ibu ya. Garis kebenarannya diturunkan, maka rezeki akan mengalir deras Bapak Ibu. Garis kebenaran turunin Bapak Ibu, ya. Garis kebenaran turunin gitu ya, nggak usah jadi tembok dan kemudian kita selalu mengatakan saya salah. Fakta di luar sana pasti benar. Karena tidak ada kejadian yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waktu itu juga Bapak Ibu, saya waktu itu ngisi training Magnet Rezeki di Makassar, tiba-tiba ada yang deketin saya gitu. Pak Fitra mana Pak Fitra gitu. Nggak tahu saya Pak Fitra yang mana. Saya nggak kenal ini saya nggak tahu Pak Fitra kayaknya nggak kesini, saya bilang gitu kan. Nah terus kemudian saya sibuk mencari pengurus gedung Bapak Ibu ya. Karena acara udah mau mulai gitu ya. Tapi kok pengurus gedungnya belum ada gitu. Ya saya cari-cari, orang itu datang lagi. Pak Fitra mana Pak Fitra? Nggak tahu saya Pak Fitra gitu.
Ya udah saya lagi sibuk ini gitu kan. Akhirnya saya coba cari-cari yang ngurusin gedung. Orang itu datang lagi Bapak Ibu. Pak Fitra mana Pak Fitra? Kemudian adik saya namanya Fikri. Ya, saya Fikri gitu kan, Bapak pengurus gedung. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata itu dia bukan nyari Fitra, nyarinya Fikri gitu kan. Dan ini adalah pengurus gedung yang mau bantuin saya gitu ya, ngerapihin semua sound system dan layar dan seterusnya. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu, kalau seandainya saya perturutkan, saya benar, kamu salah. Kamu itu nyarinya Fikri harusnya, bukan Fitra gitu. Tapi saat itu saya setting diri saya. Oke, saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah acara hari itu berjalan lancar. Tapi kalau seandainya saya mengatakan, saya benar, kamu itu gitu kan. Udahlah datang terlambat gitu kan, terus kemudian nyarinya Fitrah gitu ya, yang benar ya saya, kamu yang salah. Yang terjadi Bapak Ibu, mungkin saya ngisinya jadi nggak nyaman, jadi nggak enak gitu kan. Satu ruangan itu jadinya nggak nyaman dengan kata-kata saya, akhirnya rezeki tidak datang dan berlimpah pada saya. Jadi Bapak Ibu siap ya. Nah ini materinya tidak mudah Bapak Ibu, saya paham ya. Yuk sama-sama turunkan dulu garis kebenarannya. Latihan dulu di keluarga gitu ya. Ketika kita mampu mengatakan saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Ada hal-hal yang gak enak, Bapak Ibu jadikan semua peristiwa cermin. Lalu kemudian katakan gitu ya. Saya salah dan kejadian ini pasti benar adanya. Dan jadikan ini sebagai sebuah introspeksi. Kemudian sering-seringlah setiap hari mengucapkan istighfar gitu ya. 70-100 kali. Ya, terutama di waktu-waktu sebelum subuh itu mengucapkan ya astagfirullahalazim, saya salah, ya Allah saya salah, ya Allah saya salah. Salah apa? Saya ya Allah minta petunjuk, saya salahnya di mana? Minta petunjuk, saya salahnya di mana? Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka insya Allah rezeki akan mengalir dengan derasnya kepada Anda semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Udah, ngomong aja salah. Maka Allah Maha Pengampun, ya. Maka kata Allah, yursilis sama alaikum midrara, akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah berupa hujan dari atas langit dengan deras kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwal, gitu kan? Akan ditambahkan harta-harta, wabanin, anak-anak, ya. Wa yaj'al lakum jannat, akan diberikan kebun-kebun, rezeki-rezeki di antara sekitar kamu. Wa yaj'al lakum anhara, kamu enggak perlu ngurusin kebun kamu, itu ada sungai yang mengalir di samping kanan kirinya, gitu ya. Nah ini ada dalam surat Nuh Bapak Ibu ya. Jadi istighfar itu adalah garis kebenaran Bapak Ibu. Hilangkan garis kebenarannya. Akui bahwa kita salah dalam segala kejadian. Dan siap untuk selalu belajar dalam segala sesuatu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.